warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunu Faisal Hajar, NIM J1A118018, Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini, saya akan menjelaskan terkait pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall maupun semi-FFQ. Pengukuran antropometri merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein dalam tubuh seseorang, juga massa tubuh seseorang. Di mana pengukuran antropometri ini juga dapat digunakan sebagai penapisan atau screening awal untuk kelompok yang rawan gizi, seperti gizi kurang maupun gizi lebih. Ukuran antropometri terbagi menjadi dua, yaitu ukuran pertumbuhan tubuh dan komposisi tubuh. Untuk ukuran tubuh, biasanya yang digunakan meliputi tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, serta tinggi lutut. Sedangkan untuk komposisi tubuh yang digunakan yaitu meliputi berat badan, lingkar lengan atas, serta tebal lemak di atas kulit. Namun, pengukuran kali ini digunakan yaitu tinggi badan, berat badan, serta lingkar lengan atas. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran antropometri untuk parameter tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas yaitu untuk berat badan menggunakan timbangan berat badan digital, untuk tinggi badan menggunakan pita meter atau meteran, dan untuk lingkar lengan atas menggunakan pita lila. Cara pengukuran antropometri parameter berat badan yaitu yang pertama, pastikan timbangan yang digunakan yaitu menunjukkan angka 0 dengan keadaan seimbang. Sebelum dilakukan penimbangan, pastikan timbangan sudah diterah terlebih dahulu dengan barang yang sudah diketahui pasti bebannya. Setelah itu, setiap kali menimbang, pastikan timbangan dalam keadaan 0. Apabila belum dalam keadaan 0, maka disetel terlebih dahulu atau beban disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian, orang yang akan ditimbang diminta untuk melepaskan kaos kaki atau barang-barang yang dapat mengganggu pengukuran. Kemudian, orang tersebut dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Kemudian, pengukur berada di depan orang yang ditimbang. Kemudian, pengukuran dilakukan 500 mg terdekat. Selanjutnya, untuk pengukuran antropometri dengan parameter tinggi badan, cara mengukurnya itu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang diukur diminta berdiri dengan tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan bokong menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit berada atau menempel di dinding. Kemudian, pita meter atau meteran ditarik dari bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan pita meteran. Ukuran antropometri parameter lingkar lengan atas yang pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membekokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Kemudian cari tonjolan pada bahu dan punggung siku. Kemudian ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali atau pita lila. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol maupun pulpen pada pertengahan kedua tonjolan tersebut. Kemudian lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan yang sudah ditandai tadi setinggi tanda tersebut. Lalu baca dan catat hasil pengukuran dari milimeter terdekat. Hasil pengukuran antropometri berdasarkan parameter berat badan dan tinggi badan didapati salah satu responden memiliki berat badan 43 kg dengan tinggi 160 cm, di mana responden tersebut perlu diketahui indeks massa tubuhnya, di mana untuk menentukan indeks massa tubuh, rumusnya yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan pangkat 2, di mana indeks massa tubuh dari responden tersebut sebesar 16 kg per meter pangkat 2, di mana apabila merujuk pada batas ambang indeks massa tubuh menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, apabila kurang dari 17 kg per meter pangkat 2, maka termasuk kategori kurus, dalam hal ini kekurangan berat badan tingkat berat. Sedangkan untuk pengukuran antropometri berdasarkan parameter lingkar lengan atas didapati salah satu responden sebesar 21 cm. Apabila didasarkan pada ambang batas lila wanita usia subur dengan risiko kek adalah 23,5 cm, maka responden tersebut termasuk dalam kategori kekurangan energi kronis atau kek. Survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall 24 jam, di mana
Survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall 24 jam ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu pada individu dengan menggunakan kuesioner food recall 24 jam. Setelah itu, data yang diperoleh dihitung dengan menggunakan mikroskop Excel dan aplikasi NutriSurvey, di mana metode ini juga dilakukan untuk tujuan penapisan atau screening asupan gizi individu. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall 24 jam yaitu kuesioner food recall 24 jam serta aplikasi NutriSurvey. Pelaksanaan atau cara pelaksanaan dari survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall 24 jam yaitu petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan yang dikonsumsi oleh responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurung waktu 24 jam yang lalu. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya, seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sudah tidur siang, atau apabila bulan puasa seperti waktu sahur, berbuka, atau setelah tarawih. Kemudian, dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran seperti gram, pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain, atau ukuran yang lainnya yang biasanya dipergunakan sehari-hari. Apabila pengukuran dilakukan hanya satu kali dalam 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Setelah itu, menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan dan kemudian membandingkan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Tunu Pusiar Hajar, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, bermaksud mewawancarai Mbak terkait makanan dan minuman yang Mbak makan atau konsumsi sehari kemarin. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik, wawancara ini akan berlangsung selama 7-10 menit. Sebelumnya, nama Mbak siapa? Uswatun, Umur Mbak? 18 tahun. 12 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika terkait wawancara ini, di mana nanti saya akan menanyakan apa yang Mbak makan itu sehari sebelumnya, baik minuman, makanan, itu semuanya dari sehari sebelumnya, dan ditentukan waktunya Mbak. Misalnya Mbak makan nasi dan telur itu sahur jam 3, Mbak kasih tahu waktunya kapan dan makanannya apa saja. Iya. Apa Mbak mengerti? Iya. Baik, kita mulai. Misalnya Mbak ingat kapan pertama kali makan atau jam berapa? Kemarin itu saya makan sahur jam setengah 4. Setengah 4. Iya. Itu Mbak makan apa saja ya? Saya makan mie, terus nasi, ikan goreng, sama oseng tempe. tempe. Iya. Setelah ini apakah Mbak ada makan lagi? Itu saya makan jam 4. Jam 4. Saya minum teh. Oh, minum teh. Iya. Baik, setelah itu saya akan menanyakan tentang rincian bahan makanannya apa saja dan misalnya URT. Ini URT di sini maksudnya berapa yang Ibu makan. Misalnya untuk nasi itu seperti contohnya ini. Nasi Ibu misalnya makan itu 1 centong nasi plastik atau 2 centong nasi pakai rice cooker. Itu Ibu bisa jelaskan lebih rinci ya, bisa? Iya. Kalau nasi 2 centong plastik. Oh, 2 centong plastik. Terus saya mau rincikan kalau untuk ikan gorengnya itu ikan apa ya dipakai untuk makan? Ikan kembung. Ikan kembung. Iya. Oh ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Hasil survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode food recall 24 jam di mana salah satu responden didapati untuk energi dari hari pertama dan hari kedua sebesar 889,4 kilokalori, sedangkan karbohidrat sebesar 57,9 gram dan lemak sebesar 5,8 gram, sedangkan protein sebesar 26,9 gram. Di mana untuk melakukan perbandingan maka energi hari pertama dan hari kedua dibagi dengan
2, sedangkan karbohidrat di hari pertama dan hari kedua dibagi dengan 4, sedangkan untuk lemak untuk hari pertama dan hari kedua dibagi dengan 9, dan untuk protein dibagi dengan 4. Apabila merujuk pada AKG berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2009, energi yang untuk perempuan dengan usia 16-18 tahun itu energinya harus 2100 per kilokalori per hari, sedangkan untuk karbohidrat 300 gram per hari, sedangkan untuk protein 70 gram per hari, dan untuk lemak 65 gram per hari. Maka didapati responden itu termasuk dalam kategori kekurangan angka kecukupan gizi. Survei makanan dengan menggunakan metode semi FFQ merupakan metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan untuk populasi dengan menggunakan kuesioner semi FFQ yang datanya dianalisis dengan menggunakan mikroskop Excel dan aplikasi NutriSurvey, di mana data yang diperoleh nantinya berguna untuk digunakan dalam anjuran dan terapi gizi yang bersangkutan. Alat dan bahan yang digunakan dalam survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode semi FFQ yaitu yang pertama, kuesioner semi FFQ dan aplikasi NutriSurvey. Cara pelaksanaan survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode semi FFQ yaitu yang pertama, subjek atau responden diwawancarai mengenai frekuensi mengonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian, subjek atau responden yang diwawancarai juga ditanyai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya, di mana untuk memudahkan subjek atau responden menjawab, maka pewawancara menyediakan alat bantu foto ukur bahan makanan. Kemudian setelah itu mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek atau responden ke dalam ukuran berat atau gram. Kemudian mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan dalam per hari. Itu mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Setelah itu, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden sesuai dengan yang terisi dalam kuesioner. Setelah itu, semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dengan dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Setelah itu, cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung dan hasil penjumlahan bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Tunu Pusial Hajar, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, bermaksud mewawancarai Mbak terkait makanan dan minuman yang Mbak konsumsi selama sebulan terakhir. Apakah Mbak bersedia? Iya. Baik, wawancara ini akan berlangsung selama 7-10 menit. Sebelumnya, nama Mbak siapa? Uswatun, Suatun. Umur? 18 tahun. 18 tahun. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistematika wawancara yang akan dilaksanakan ini, di mana di sini sudah ada nanti daftar-daftar makanan ya Mbak. Sudah ada daftar-daftar makanan. Nanti Mbak tinggal menjelaskan tentang URT-nya. Ini URT, ini mana yang dimaksud? Yang itu misalnya 1 sendok makan, 1 bungkus, ataupun terserah yang Mbak sesuaikan dengan yang Mbak konsumsi. Terus nantinya Mbak juga jelaskan apakah itu Mbak makan dalam sebulan itu, apakah 2 kali per hari, 2 kali per minggu, atau 1 kali per minggu, 1 kali sebulan, atau bahkan tidak pernah apabila Mbak tidak makan. Apakah Mbak mengerti? Iya. Tahu pernah 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Itu berapa? 2 potong. 2 potong. Itu potongannya sedang, besar, Sedang. Mungkin ada yang saya belum sebutkan tapi Mbak sudah konsumsi dalam sebulan. Apa? Oh, teh. Kalau teh nanti saya kasih masuk di daftar lain-lain ya Mbak. Iya. Teh ini Mbak konsumsi dalam berapa kali, misalnya dalam sebulan ini sudah berapa kali? Sebulan 4 kali seminggu. 4 kali seminggu. Misalnya ini Mbak konsumsi misalnya dalam 1 kantong, 2 kantong. 1 kantong teh celup kecil. Oh, yang kecil. Iya. Lagi Mbak? Ondadan kayaknya. Oh iya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai Mbak. Iya, sama-sama.
Hasil survei konsumsi makanan dengan menggunakan metode semi FFQ dapati salah satu responden untuk energinya yaitu sebesar 1068,4 kilokalori, untuk lemak 10,9 gram, dan untuk karbohidrat 196,8 gram, dan untuk protein 41,1 gram. Dimana perlu lagi dilakukan perbandingan, dimana untuk energi dibagi 2, untuk lemak dibagi 9, dan karbohidrat protein dibagi dengan 4. Apabila dibandingkan dengan AKG berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2009, maka termasuk ke dalam kelompok umur wanita 16 sampai 18 tahun dengan energi itu sebesar 2100 kilokalori, karbohidrat 300 gram, dan lemak 70 gram serta protein sebesar 65 gram. Berarti berdasarkan regulasi ini responden tersebut kekurangan angka kecukupan gizi. Kesimpulan dari hasil pengukuran dan survei konsumsi makanan dari salah satu responden didapati indeks massa tubuh dari responden tersebut termasuk dalam kategori kekurangan berat badan tingkat berat atau dalam hal ini kurus, dan untuk lila termasuk dalam kekurangan energi kronis atau kek. Sedangkan untuk asupan gizi dari survei konsumsi yang dilakukan dengan menggunakan metode food recall dan semi FFQ itu termasuk dalam kekurangan angka kecukupan gizi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.